Yeah. Oh. Satu tenda. Oke, di mana di bawah tenda itu, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita merasa bersatu. Iya. Tidak ada lagi sekat-sekat. Bang Andi sudah bisa jadi bagian dari satu tenda ini, Bang. Iya, udah bisa menerjemahkan. Oke, jadi mulai hari ini aku jadi anggota satu tenda ya. Siap, Bang. Siap. Steve sendiri sehari-hari ini sudah bekerja mahasiswa atau? Saya 2011 sampai 2017 bekerja. Iya. Lalu sejak 2017 resign, lalu mendirikan satu tenda. Lalu fokus sekarang membesarkan satu tenda, begitu Bang Andi. Masih kuliah atau fokus ke situ? Kuliah sudah selesai. Kebetulan 2017 kemarin saya sempat melanjutkan kuliah. Ambil apa? Ambil komunikasi. S2, S2 ya? betul. Oke. Di Universitas Mercu Buana, Iya. Meruya. Lalu karena sudah mulai touring, waktu menjelang tahun terakhir sudah sering menghilang dari kampus. Tapi syukur waktu Februari kemarin, Februari 2020, Iya. menyelesaikan tesis. Udah selesai S2 Sudah selesai, sudah selesai ujian, hanya wisuda terus sampai Aceh, lalu menyeberang ke titik nol di Pulau Weh, Sabang. Oke, Sabang Ya, sana lalu ya. balik lagi saya lewat jalur timur biar satu lingkaran penuh, Bang. Oke. Jadi di Sumatera berapa satu lingkaran lama penuh. itu ya? Itu 1 bulan. 1 bulan perjalanan. 1 bulan Sendirian perjalanan. aja? Sendirian. Di Jalan aja. Sumatera juga sempat mendaki gunung, Bang, karena tidak lupa asal saya itu mendaki gunung. Nah, nanti cerita ya, apa yang Steve lakukan dalam perjalanan, kemudian membantu anak-anak dengan kanker ya. Siap, di YKK. Nanti jelasin apa yang dilakukan dan bagaimana penggalangan donasinya atau dananya ya. Ya, latar belakang saya itu sebenarnya anak kampung. Hmm. Asal saya itu satu daerah di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, sangat terpencil. Lalu masa kecil saya itu sebenarnya saya habiskan di sawah karena bapak saya petani. Lalu saya lebih banyak tinggal di sawah. Nah, masa-masa kecil itu karena daerah saya itu agak boleh dibilang pedalaman, terpencil begitu. Ya. Tahun 90-an awal itu 1 minggu lihat mobil itu sudah bersyukur, Bang. Kagum ya, ada Kagum, mobil gitu. lewat ya. Jadi saya merasa bahwa di tahun-tahun itu mimpi saya sebagai seorang anak itu sangat terbatas gitu. Dengan akses yang sangat terbatas. Lalu saya berpikir setelah dewasa, syukur orang tua bisa menyekolahkan saya, bisa merantau dan menikmati hidup di Pesan mereka yang membuat mereka tidak bisa touring, nggak bisa Ya, jalan-jalan keluar ya, karena terlalu sensitif dengan Ya. kondisi misalnya polusi dan lain-lain. Ya, Oke, itu. terus? Touring pertama sejak dari Sumatera itu sebenarnya saya sudah mulai mengajak teman, kenalan lewat media sosial yang saya punya untuk berdonasi. Dan waktu itu saya belum menggandeng siapapun karena masih mencoba sendiri. Dan ya lumayan teman-teman merespon dengan baik. Nah, waktu pulang dari Sumatera ini sudah ada dana terkumpul ini. Lalu kemana saya harus menyalurkan karena semua dikirim ke rekening pribadi saya. Lalu saya pertanggungjawabannya lewat media sosial. Jadi berapa saya tulis, lalu saya foto, Itu upload, dicatat, itu dicatat. ya? Oke, Betul. terus? Nah, lalu setelah kontak, mencari koneksi di Jakarta, lalu ketemu dengan Yayasan Kasih Anak Kanker, YKK. YKK. Nah, lalu saya berkontak, kita berkomunikasi karena sudah masa pandemi, kita tidak bisa bertemu, hanya lewat online berkomunikasi. Lalu saya memberikan yang hasil dari penggalangan dana yang di Sumatera. Nah, waktu di Sulawesi, saya pengen membawa spirit yang sama, berbagi dengan mereka yang lemah ini, Bang. Nah, akhirnya ya berkomunikasi lagi, cari link, lalu bertemu dengan benih baik yang bersedia menjadi mediator antara saya, penyumbang dana, dan mereka yang menerima manfaat dari sumbangan itu, ya anak-anak kanker tadi, itu namanya di situ. Itu titik nol paling selatan, saya dari Makassar ke situ dulu, baru mulai naik, mengikuti bentuk Sulawesi huruf K. Oke. Jadi terus melingkar. Palu, Kendari gitu. Betul. Naik sampai ke Manado. Sampai ke Manado, ke Bitung, titik paling bahkan. utara. Ya. Iya. Baru balik lagi turun, sampai Makassar lagi. Berapa lama itu? Kalau di Sulawesi sendiri sekitar 1,5 bulan lebih. Oke. Lebih lama daripada yang di Sumatera ya? Lebih lama daripada yang Sumatera. Karena Nah, juga cara menggalang dananya bagaimana itu, Steve?
Cara menggalang dananya itu pertama lewat benih baik tadi. Dan take it for granted bahwa ya memang harusnya begini. Tidak ya. Karena Ya. apalagi juga ada kegiatan bagi-bagi buku ya. Sebenarnya itu sebelum saya membuat satu tenda, saya itu tergabung dalam kegiatan-kegiatan literasi. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, saya ikut berkomunitas dari komunitas kecil-kecil. Jadi ya kita ikut berdiskusi tentang buku, kebetulan basic saya menulis. Nah lalu dalam beriringan waktu saya terkoneksi juga dengan teman-teman di NTT yang punya konsentrasi yang sama. Jadi pas kalau mereka ke Jakarta kita diskusi, lalu kalau mereka menginformasikan bahwa mereka mau membuat taman baca untuk membantu anak-anak tadi, mereka mengontak lalu saya bisa mencarikan koneksi bagaimana supaya buku bisa sampai ke tempat mereka. Kuncinya tadi Bang, memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bermimpi. Karena dulu saya tidak punya pilihan untuk bermimpi. Anak desa ya. Anak desa. Jadi susah. Mimpinya juga terbatas. Ya, mimpinya sawah terus tiap hari. Anak-anak itu bisa punya mimpi yang melebihi area di mana dia tinggal ya. Betul. Jadi mimpinya bisa seluas-luasnya, sebesar-besarnya, Ya. setinggi-tingginya. Dan dengan mimpi itu mereka berusaha untuk mewujudkannya ya. Betul. Jadi kita membuka jendela sebenarnya agar mereka bisa bermimpi lebih besar daripada anak kampung yang belum pernah baca buku waktu itu. Atau tidak punya kesempatan untuk baca buku-buku. Karena nggak punya buku juga Bang. Iya, yang ada buku tulis. Oke, jadi terima kasih nih ya, Steve sudah berbagi cerita. Tapi kalau ada pengalaman yang paling berkesan, pengalaman naik motor kemana itu? Pengalaman paling berkesan itu sebenarnya satu yang saya mau bilang pertama-tama itu adalah pendapat umum boleh kita jadikan referensi, tetapi jangan jadikan satu patokan pasti. Apa maknanya nih? Maknanya begini Bang Andi, saya pergi ke Aceh. Iya. Dulu saya tidak punya bayangan bahwa saya yang kulitnya hitam, rambut keriting, Nasrani pula, pergi ke satu wilayah yang dia punya peraturan daerah yang sangat berbeda dengan saya. Iya. Tetapi gambaran bahwa Aceh itu berbeda dengan daerah asal saya, itu menjadi luntur ketika saya masuk ke sana. Apa yang kamu alami? Saya masuk Aceh sekitar menjelang pukul jam 6 sore. Saya mampir di pom bensin, ngisi bensin, tiba-tiba saya disamparin sama seorang kawan, dia tanya, mau pergi kemana? Saya bilang, saya mau ke Sabang. Lalu dia mengajak, ayo kita ngopi dulu. Nah, di warung kopi itu, saya bercerita dengan dia seperti orang yang sudah lama berkenalan. Tidak ada lagi hambatan psikologi, betul, agama, suku itu nggak ada. Semua itu ya? tidak ada lagi. Dan selama touring di Sumatera, itu mungkin saya paling lama di Aceh. Karena di jalan bertemu dengan teman yang dengan senang hati mengajak saya untuk ngopi, untuk minum, bahkan ayo hari ini bareng kami, kita pergi bersama. Dan itu terulang ketika saya sampai di Poso. Sulawesi nih ya? Di Sulawesi. Jadi, katanya pernah terjebak di hutan ya? Karena jalanan berlumpur begitu ya? Sebenarnya itu waktu saya pergi di Sulawesi Selatan, sebelum berangkat saya punya keinginan untuk pergi ke Olon. Olon itu satu perkampungan kecil, cuman satu dusun, jadi dia tinggal itu di dalam cekungan. Tetapi dia punya pemandangan atau view yang sangat bagus. Itu yang ada di video tadi tuh? Ada di video tadi. Yang kayaknya ada perbukitan yang tanpa pohon, sabana gitu ya. Tetapi akses ke sana itu sangat sulit Bang. Karena pertama jalannya masih batu lepas, lalu tanah. Lalu mereka tidak punya listrik dan tidak ada sinyal sama sekali. Jadi saya pergi ke sana dengan model bertanya ke warga lokal. Lalu di perjalanan karena saya tidak punya bayangan tentang jalur itu, ternyata saya terjebak karena baru habis hujan tadi malam, yang malam sebelumnya. Pas di hutan lagi? Di hutan lagi. Jadi, apa yang terjadi kemudian? Saya terjebak itu sekitar jam 1, lalu motor saya tidak bisa keluarkan karena jatuh di bekas jalannya truk. Gitu. Ya. Lalu saya hanya menunggu siapa yang akan lewat untuk saya minta tolong. 1 jam kemudian lewat satu bapak. Lalu saya mendekati untuk minta tolong. Naik apa Bapak itu? Naik motor juga. Oh, terus? Ternyata dia orang Olon yang sedang di luar. Oh, jadi itu mau sekitar, pulang ke kampung. Ya, mau pulang ke kampung. Lalu saya minta tolong, dia membantu saya. Malah setelah itu dia bilang, barang-barangmu sebagian pindah ke motor saya biar motormu lebih ringan. Lalu saya bersama dia sampai ke Olon, ke perkampungan. Malah dia menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal saya selama 2 hari di sana. Jadi ya saya
Ya kembali kayak tadi Bang Andi, jadi gambaran kita tentang orang lain itu jangan sampai membuat kita terkungkung lalu merasa bahwa orang lain itu tidak baik. Semua orang Indonesia itu baik. Baik ya, ini Saya yang membuat citra itu kan politisi itu. Betul. Yang memanfaatkan situasi, kondisi, Ya. bentur-benturkan suku, ras, agama demi Ya. kepentingan politik. Betul Bang, Tapi ketika masyarakat bawah yang tidak mengenal politik, hidupnya damai-damai aja. damai sekali. Terima kasih Steve untuk pelajarannya hari ini. Terima Ya, semoga berikutnya nanti kita akan dengarkan cerita tentang kamu mau kemana lagi. Ya, Ya Bang, sukses selalu dan Terima kasih, Bang. jangan lelah berbuat baik ya. siap Bang, terima kasih. Berikutnya, anak muda ini pedagang kerupuk. Sesekali saya dengar dia juga